calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi. Kembali kita diskusi bersama dengan narasumber kami yang ada di studio. Tidak hanya kemudian Mas Toto dan juga Mas Haris. Sudah bergabung di studio ada juru bicara pasangan Ridho, ada Mas Mulia Amri. Mas Mulia, apa kabar? Selamat siang. Baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Dan juga ada Slovenia Istiani, analis drone emprit. Mbak Slovenia, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada Mas Mulia tadi sama seperti yang saya tanyakan kepada Mas Haris. Apakah ada keyakinan dari pasangan Ridho bahwa pada hari ini satu putaran pasangan Ridho menang? Iya, kita yakin karena kita melihat bahwa penduduk Jakarta maupun penduduk Indonesia pada umumnya itu banyak yang keyakinannya itu di tengah, sentris gitu ya. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah kalau yang rame di sosial media itu kan yang ekstrim-ekstrim ya. Banyak yang di tengah ini sebenarnya pengen kerja aja, pengen calon-calonnya itu kerja, pengen melihat kondisi makin baik seperti itu, mereka seringkali tidak tertangkap di sosial media. Nah, kalau di dalam survei biasanya mungkin tertangkap. Tapi ini kalau kita lihat ini adalah orang-orang yang mungkin belum menentukan pilihan. Atau swing voters menentukan pada survei yang tertentu menjawab dia memilih A. Di survei berikutnya besok karena dia memang masih belum yakin dia menjawab memilih C begitu. Jadi ini orang-orang yang di tengah ini pada akhirnya akan melihat, akan memilih yang betul-betul track record atau rekam jejaknya itu dapat dipertanggungjawabkan, bisa menjanjikan masa depan yang lebih cerah begitu. Jadi kami yakin walaupun terkesan seakan-akan ini menurun dan lain-lain begitu ya, tapi kita yakin itu sebetulnya pada saat hari pemilihan sendiri akan kelihatan silent majority ini akan turun dan memilih pilihan yang rasional. Ya, Mas Mulia, tapi kenapa kok yakin silent majority bakal memilih pasangan Ridho? Iya, karena pasangan Ridho ini yang di tengah, dalam artian afiliasinya dengan pemerintah sekarang, dengan Presiden Prabowo. Pada akhirnya tanya, lo mau milih yang mana? Oh, yang bisa sejalan dengan Presiden dong. Nah ini kan seringkali mungkin tidak terangkap di dalam survei maupun di dalam sosial media, karena mereka nggak terlalu peduli tuh untuk komen, untuk memberikan respon-respon negatif maupun positif yang terlalu berlebihan. Tapi mereka rasional dan tenang dan berada di tengah. Itulah yang sebetulnya ini harus kita syukuri, karena di Indonesia itu yang di tengahnya itu besar. Sementara yang ekstrim-ekstrimnya ini kecil. Jadi kita jangan sampai seperti banyak negara lain, malah justru yang ekstrimnya yang besar, yang di tengahnya kecil. Kita mewakili yang di tengah. Oke, untung udah ada Mbak Slovenia di sini, kemudian mungkin bisa menjawab tuh. Kira-kira dinamika di media sosial itu sebetulnya lebih mengarah kemana sih pada hari ini menurut Anda, Mbak Slovenia? Ya, setelah kami pantau, memang ada peningkatan yang cukup signifikan pada saat masa tenang. Justru pada saat masa tenang dibanding dengan pada masa kampanye para paslon atau pilgub yang ada di DKI Jakarta ini. Kenapa? Kami melihat memang endorsement dari para tokoh ini cukup berpengaruh. Khususnya baru saja datang dari Presiden Prabowo, kemudian tersebar surat cinta seperti itu ya dari Presiden Prabowo, dan ada dukungan dari Anies Baswedan yang memang mempunyai pasukannya sendiri atau kita biasa tahu dengan istilah anak abah seperti itu. Dan memang secara klaster pun itu ada perubahan atau pergeseran yang cukup signifikan. Dulu di awal-awal akun-akun atau kemudian aktor yang terafiliasi dengan anak abah ini justru ramai mendengungkan soal memilih 3 paslon atau bisa dikatakan golongan putih, golput, menghimbau masyarakat untuk golput. Tetapi justru setelah ada dukungan secara terang-terangan dari Anies Baswedan kepada 03 ini, peta perbincangan dan klasternya justru berubah. Dan akun-akun besar yang kami pantau ini justru sangat ramai untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pasangan 03 seperti itu. Tapi apakah memang semuanya anak abah ini solid, semuanya mendukung pasangan 03, Mas Slovenia? Kalau Anda lihat? Yang memang ditunjukkan di media sosial, kembali lagi media sosial ini hanya membantu untuk meningkatkan popularitas, untuk peningkatan elektoral. Kita masih tunggu hasil perhitungan cepatnya. Nanti secara umum memang sangat amat signifikan akun-akun besar yang memang dulu sering dan aktif memberikan dukungan untuk Anies Baswedan ini, kemudian dia cukup ramai memberikan dukungan untuk Pramono Anung dan kemudian memberikan serangan-serangan terhadap 01. Begitu. Nah ini yang diam-diam aja di media sosial begitu, yang di tengah, yang mungkin nggak ketangkap survei. Nah itu pertanyaan kita itu kira-kira kemana, Mbak Slovenia?
Kita lihat secara historis saja. Iya. Kita flashback ke Pilpres tahun beberapa bulan yang lalu bahwa kemenangan ada di 02 seperti itu. Tetapi kalaupun kita melihat dari penguasaan narasi dan pengaruhnya di media sosial, kami lihat memang 03 ini cukup signifikan ya peningkatannya. Baik dari konten, kemudian mereka menggandeng beberapa kelompok seperti itu memang masif, karena kami lihat 03 tidak hanya didukung anak abah, tapi ada akun-akun yang memang terafiliasi sebagai pendukung Jackmania seperti itu. Oke, Mas Toto, seberapa besar sih pengaruh endorsement itu dalam pilkada DKI Jakarta? Saya malah dengan belak-belakan mengatakan, termasuk ke Kang Emil langsung ya, bahwa dibanding sibuk gelendotan mencari endorsement dari presiden, mantan presiden, turun ke bawah dengan jumlah titik yang lebih banyak itu lebih berpengaruh. Ini data dan fakta empiris dari apa yang terjadi dalam pilkada 2012, 2017. Karena masyarakat Jakarta ini masyarakat rasional, jangan rendahkan masyarakat Jakarta. Seakan-akan dalam logika mereka ingin digembalakan oleh siapa yang mereka pilih di pilpres, oleh siapa yang mereka idolakan, ya nggak bisa. Ini masyarakat yang paling rasional dan pasti akan ada pengaruh, tetapi apakah signifikan sampai mengganggu independensi seorang pemilih di Jakarta yang punya akses membaca sosmed tiap hari, menonton berita, dan punya kemampuan untuk mengolah itu. Itu menurut saya yang menyebabkan siapa yang lebih banyak menyentuh hanya 267 kelurahan, hanya 44 kecamatan. Siapa yang bisa menyentuh itu dengan jumlah lebih banyak, dia yang lebih punya peluang untuk menang dibandingkan memaksakan sebuah narasi bahwa pilkada Jakarta akan ditentukan oleh narasi siapa yang lebih dekat dengan presiden. Oke, Mas Toto, tapi kan yang mencari endorsement kan bukan hanya Kang Emil saja. Betul. Mas Pram kan juga nyari endorsement dari Anies Baswedan. Betul. Apakah Anda mau katakan bahwa pengaruh endorsement Anies juga tidak terlalu berpengaruh begitu? Narasinya agak berbeda, Mas. Ketika berbicara bertemu dengan Anies Baswedan, narasi yang ketemu malah adalah narasi mempersatukan Ahokers dengan anak abah. Itu sebuah narasi yang sifatnya positif buat masyarakat Jakarta yang terbelah di 2017 kemarin. Ya. Berbeda dengan narasi misalnya mengatakan bahwa di belakangnya ada Mega, di belakangnya ada Prabowo dan Jokowi. Di belakangnya ada presiden yang membuat gubernur akan lebih bisa mudah bekerja karena seirama. Kalau tidak seirama, kalau bukan bagian dari Kim Plus kemudian menjadi tidak seirama, itu kan juga narasi yang menyesatkan. Mungkin itu bisa terpengaruh di Jawa Tengah, narasi itu. Termasuk Pak Jokowi itu, kalau kita bicara endorsement di Jawa Tengah paling tinggi. Tapi kita bicara di Jakarta, survei Carta Politika memperlihatkan endorsement Jokowi itu lebih rendah dibanding endorsement Anies, kedua Prabowo, ketiga Ahok. Jadi saya malah mengatakan apa yang terjadi pada endorsement Pak Jokowi kemarin itu menjadi beban buat Ridwan Kamil. Pertama, seakan-akan dia hanya menjadi subordinat dari kekuatan tertentu. Kedua, Pak Jokowi tidak kuat di Jakarta, apalagi kemudian di head to head-kan dengan sosok-sosok lain yang ternyata lebih memiliki pengaruh besar di Jakarta. Oke, kita akan jeda dulu. Saya akan nanti minta tanggapan dari Mas Sar dan juga Mas Mulya ya. Saya juga kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.